Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniati Wahyuningsi, mahasiswa S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buton, non-reguler. Nomor NIM saya 1642010210033. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu bagian dari tugas mata kuliah Home Care Nursing for Wound dengan dosen pengampu Bapak Laode Swardin, Escape Nurse, MKes. Adapun dalam kesempatan kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topical therapy. Dimulai yang pertama, yaitu hidrofobik. Hidrofobik itu sendiri terbuat dari katun yang mengandung bahan aktif dialsyl carbamoyl klorid atau yang disingkat dengan DACC yang bersifat hidrofobik kuat. Sifat ini sama dengan karakteristik bakteri sehingga diharapkan dapat terjadi ikatan secara fisika, dan dengan pergantian dressing, bakteri yang ada di permukaan luka juga terangkat. Adapun kelebihan dari hidrofobik yaitu yang pertama, mampu mengikat mikroorganisme pada luka sehingga meminimalkan kolonisasi yang pada akhirnya mencegah atau meminimalkan risiko infeksi. Tidak menimbulkan resistensi dan tidak bersifat sitotoksik, utamanya bagi jaringan granulasi. Juga tidak menimbulkan alergi. Adapun kekurangannya yaitu tidak dapat menyerap eksudat yang banyak, biasanya membutuhkan secondary dressing. Kemudian contoh dari produknya yaitu yang pertama ada Catimed Sorbac Dressing Pad, bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian Catimed Sorbac Ribbon Gauze, Catimed Sorbac Swab, dan Catimed Sorbac Tap First, bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua ada Natural Fiber Dry Dressing, yaitu pembalut luka ini terbuat dari kapas, kasa, atau kombinasi dari keduanya. Kasa sudah lama dikenal oleh semua tenaga kesehatan sebagai balutan sejak lama. Ekonomis membuat kasa menjadi primadona, namun akhir-akhir ini ratingnya mulai menurun tergantikan oleh modern dressing. Adapun kelebihannya yaitu mengabsorpsi dan melindungi, menciptakan lingkungan yang kering pada luka, dapat digunakan untuk mengompres basah luka. Adapun kekurangannya yaitu sangat jauh dari kriteria balutan ideal, tidak cocok untuk luka pada dermis dan subkutis, serpihan katun dapat menjadi benda asing yang menghambat penyembuhan luka. Adapun contoh produknya yaitu kapas dan kasa. Ini adalah contoh kasa dan ini adalah untuk contoh kapas. Kemudian dressing yang ketiga yaitu semi-permeable film dressing, yaitu dilapisi dengan bahan perekat tipis, transparan, mengandung polyurethane film, permeable terhadap gas, tapi impermeable terhadap cairan dan bakteri, mendukung kelembapan termaksud pada nerve endings, sehingga mengurangi nyeri, dan paling penting adalah memberikan inspeksi pada luka. Kelebihannya itu permeable terhadap gas, impermeable terhadap cairan dan bakteri, mengurangi nyeri sebab ujung saraf dipertahankan oleh lembab, memudahkan inspeksi luka. Kekurangannya itu tidak dapat menyerap eksudat, tidak cocok untuk luka dengan eksudat sedang hingga banyak. Bila tidak hati-hati saat melepaskan dapat merusak jaringan atau granulasi kulit. Kemudian contohnya yaitu Leukomed Opsite Epiview, bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang keempat ada foam dressing, yaitu mengandung polyurethane foam, tersedia dalam kemasan sheet atau lembaran, atau cavity fillings. Dressing ini sangat cocok digunakan pada luka dengan severe hingga high exudate. Kelebihannya itu mendukung suasana lembab pada luka, daya serapnya dapat tinggi, dapat mengikuti kontur permukaan kulit. Kekurangannya tidak memungkinkan terjadinya autolysis debridement. Ini contoh produknya seperti Alevin dan Hydrasorb. Yang kelima ada hidrocolloid. Balutan ini mengandung partikel hidroaktif atau hidrofilik yang terikat dalam polimer hidrofobik. Partikel hidrofiliknya mengabsorpsi kelebihan kelembapan pada luka dan mengkonversikannya ke dalam bentuk gel.
Hidrogel dapat bertahan 5-7 hari tergantung dari karakter eksudat. Kelebihannya yaitu partikel hidroaktifnya dapat menyerap eksudat, membentuk gel pada permukaan luka sehingga menciptakan suasana yang lembab, mengurangi frekuensi balutan, sebab dapat bertahan 5-7 hari. Kekurangannya yaitu tidak direkomendasikan untuk luka yang terinfeksi bakteri aerob melengket, sehingga harus hati-hati saat digunakan pada tepi luka yang mudah untuk terkelupas. Adapun contoh produknya itu Duoderm, Aquacel Hydrofiber, dan Comfeel. Yang keenam ada hidrogel, salah satu contoh koloid yang berbahan dasar gliserin atau air, mengemban dalam air atau eksudat luka, mirip dengan hidrokoloid tapi dia dalam bentuk gel. Kelebihannya itu bekerja sebagai autolytic debridaman, menciptakan suasana yang lembab pada luka dan mengabsorpsi eksudat. Sedangkan kekurangannya yaitu amorphous gel tidak boleh digunakan pada sinus yang belum jelas dasarnya. Biasanya membutuhkan balutan sekunder dan dapat terjadi maserasi di sekitar kulit luka. Contoh produknya yaitu Catimed Gel, Intrasite Gel, dan Duoderm Gel. Kalsium alginate terbuat dari polisakarida rumput laut atau seaweed polisakarida, dapat menghentikan perdarahan minor pada luka, tidak lengket, menyerap eksudat, dan berubah menjadi gel bila kontak dengan cairan tubuh. Kelebihannya itu menghentikan perdarahan minor pada luka, mempertahankan ujung saraf lembab sehingga mengurangi nyeri, dan dapat menyerap eksudat minimal sehingga sedang. Kekurangannya itu biasanya membutuhkan secondary dressing, kadang sulit membedakan antara pus dengan gel alginate yang berbentuk, tidak cocok untuk luka yang kering. Contoh produknya itu ada Caltostat, Algicid, dan Comfeel Sea-Salt. Yang kedelapan ada silver dressing. Silver dressing cocok digunakan untuk luka kronis yang tak kunjung sembuh, memiliki kemampuan dalam mengendalikan kolonisasi bakteri pada permukaan luka sehingga mempercepat revitalisasi hingga 40% dibandingkan menggunakan cairan antibiotik. Kelebihannya yaitu dia efektif untuk membunuh bakteri termasuk biofilm, memiliki efek sitotoksik yang kuat. Kekurangannya, penggunaan yang lama dapat menyebabkan kerusakan fibroblast, menghambat proses granulasi dan proliferasi sel. Contoh produknya yaitu dia Acticot. Itulah tadi jenis-jenis topikal yang dapat saya jelaskan pada video ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.